Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Saudara, alhamdulillah saya bahagia pada sore hari yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini, insya Allah kita berkumpul tidak ada kepentingan dunia apapun selain menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir insya Allah. Saudara, hari ini saya akan membawakan tema tentang tidak penting kapan kiamat itu. Sebab setiap kita sudah punya kiamatnya masing-masing, yaitu kematiannya. Ada hal-hal yang menjadi salah kaprah di kalangan umat Islam, hanya melihat lalu coba menebak-nebak setiap kejadian-kejadian dalam kehidupan ini adalah tanda kiamat. Seolah-olah mereka mengharapkan kiamat itu terjadi. Padahal Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah illa ala syirarikum." Kiamat itu tidak bakal terjadi kecuali pada generasi yang paling buruk di antara kalian. Jadi jangan berangan-angan bahwa generasi kita lah generasi yang berjumpa kiamat. Jangan. Sebab itu berarti generasi kita adalah generasi yang terburuk. Tapi Nabi berkata, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain." Aku dan kiamat itu aku diutus dan kiamat itu seperti dua jari ini, kata Nabi SAW. Artinya dekat sekali antara Nabi dan hari kiamat. Wajar dong Ustadz kalau kita merasa bahwa kiamat itu sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Saudara, ada dua penafsiran ulama berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama adalah antara jari telunjuk dan jari tengah Rasulullah tidak ada jari lagi. Berarti tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Bahwa nabi akhir zaman adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa antara nabi dan hari kiamat tidak ada lagi nabi yang terakhir selain dia, sebagaimana tidak ada jari antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika yang dimaksudkan adalah dekatnya waktu antara kiamat dan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka timbangan dekatnya juga harus adil. Sebab segala sesuatu itu ada ukurannya masing-masing. Kita punya umur rata-rata 60 sampai 70 tahun, iya kan? Sehingga kalau disebut usiamu sudah dekat kepada kematian, kita menganggapnya sekitar 10 tahun, 5 tahun lagi kita meninggal dunia. Kenapa? Sebab dari usia 60 tahun, kalau tinggal 6 tahun lagi itu sudah dekat. Tetapi ini bicara tentang kiamat. Dan kiamat adalah akhir kehidupan dunia. Akhir kehidupan dunia. Maka kita mesti mengukurnya dari kapan awal penciptaan. Kapan awal penciptaan? Para ahli menyebutkan alam semesta ini diciptakan sekitar, alam semesta ini terjadi sekitar 13 miliar 800 tahun yang lalu. Bumi sendiri
sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Berarti kalau sekiranya kiamat itu terjadi 100 juta tahun lagi saja, itu dekat. Sebab ukurannya adalah hampir 14 miliar tahun. Orang kalau punya uang 14 miliar, terus dia bersedekah 1 juta, banyak apa tidak bagi dia? 1 juta bagi 14 miliar, sedikit. Jadi kalau Nabi menyebut antara dia dan kiamat itu waktunya dekat, lihat antara Nabi dan penciptaan alam semesta. Ini perkiraan para ahli sekitar hampir 14 miliar tahun yang lalu. Tapi faktanya bisa jadi lebih daripada itu. Jadi kalau antara Nabi dan hari kiamat itu terjadi 1 juta, 2 juta, 3 juta tahun kemudian, itu juga sedikit. Saya berpikir kita mesti sama-sama membenarkan akidah kita tentang kiamat ini. Pertama, tidak ada gunanya mendebak-nebak kapan kiamat itu terjadi. Apalagi banyak beredar hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah terkait tanda-tanda hari kiamat. Yang jika sahih pun, hadis ini sahih pun, maka dia dipasangkan kepada fenomena realita yang terjadi pada hari ini secara cocokologi. Dan itu tidak tepat. Mengganggu akidah. Siapa yang ingin kiamat ini seolah-olah cepat, ingin segera berakhir kehidupan ini, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, hanya orang-orang yang tidak benar-benar beriman kepada hari kiamat. Yasta'jiluna biha. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha. Yasta'jilu, mohon maaf. Di dalam surah, sebentar saya takut salah. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-18. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu yang ingin cepat-cepat kiamat itu terjadi. Adapun orang-orang yang beriman, dia takut akan terjadinya hari kiamat karena dia mengetahui fakta-fakta yang hak, fakta-fakta yang benar dari kejadian hari kiamat itu. Baik saudaraku, kalau begitu apa yang penting bagi kita untuk ketahui? Saya mohon maaf sekali membuka sesi sharing pada sore hari ini dengan sesuatu yang tidak wah. Sebab memang tidak penting tahu kapan itu kiamat. Tidak penting untuk memasang-masang satu kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini. Oh, ini tanda yang disebutkan Nabi pada waktu itu. Oh, ini yang dimaksudkan dengan tanda hari kiamat. Lalu orang-orang menebak seolah-olah kiamat akan terjadi 10 tahun lagi. 50 tahun lagi. 5 tahun lagi. Ada yang mengajak untuk pindah ke gunung. Ada yang menyebutkan debu, asap. Karena kebakaran hutan pun sebagai debu. Tanda nanti berakhirnya satu zaman. Tidak saudaraku. Bagimu kamu tidak usah mementingkan urusan-urusan itu. Kalau ada orang yang berbicara setengah pasti menyebutkan seluruh fenomena-fenomena yang terjadi pada hari ini sebagai bentuk hari kiamat, lalu menggiring jamaah menganggap seolah-olah kiamat itu tinggal beberapa tahun lagi, maka itu tidak benar. Sebab Al-Quran menyebutkan bahwa kiamat itu tidak mungkin terjadi kecuali secara dadakan. Tidak mungkin kamu bisa untuk memprediksinya walaupun sekejap. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Artinya yang selama ini kita merasa bahwa ini mau kiamat, ini mau kiamat. Tidak. Akhirnya terjadi hari kiamat. Nah, apa yang kita pentingkan dalam kehidupan? Inilah yang ingin saya bagikan pada sore hari ini.
seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik. Dia datang kepada Nabi dan tiba-tiba mengejutkan Nabi dengan satu pertanyaan. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan sih kiamat? Kata orang Arab pegunungan ini. Nabi bukannya menjawab karena tidak penting. Ini adalah pertanyaan hanya untuk memenuhi rasa kepo seseorang. Sementara orang Muslim semangatnya dalam menuntut ilmu bukan untuk mencari tahu saja, bukan, tapi untuk kebaikan, petunjuk apa yang harus dia lakukan. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika belajar kepada Khidir berkata, boleh tidak aku mengikutimu? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Boleh enggak aku menjadi followermu, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, supaya aku bisa belajar sebagian, perhatikan, tidak semuanya, sebagian dari ilmu yang sudah Allah ajarkan kepadamu yang bisa kujadikan petunjuk dalam kehidupan. Mimma ullimta rusyda. Hanya sebagian dari yang diberitahukan oleh Allah kepada Khidir yang penting untuk diketahui oleh Musa sebagai petunjuk dalam kehidupan. Anda kalau datang ke sini niatnya pengen tahu kapan kiamat, maka Anda salah. Sebab tidak ada gunanya. Yang berguna bagi kita adalah pertanyaan yang dialihkan oleh Rasulullah kepada orang Arab gunung yang bertanya tadi. Ketika dia datang dan berkata, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Nabi berkata, ma'a'adatta laha. Emangnya kamu sudah menyiapkan apa? Kata Nabi SAW. Orang Arab itu terkejut dan berkata, ma'a'adattu laha min kathiri salatin wala siyamin wala sadaqatin illa annani uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak menyiapkan untuk kiamat itu dengan sholat sunnah yang banyak, puasa sunnah yang banyak, sedekah sunnah yang banyak. Yang aku siapkan hanya, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Perhatikan, dia meremehkan amalan hatinya. Maka dia menyebutkan di ujung. Dia berkata, ya Rasulullah, aku tuh gak banyak sholat sunnah. Gak banyak puasa sunnah. Tidak banyak pula sedekah sunnah. Tapi aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Tapi dengarlah jawaban Nabi kepada orang Arab gunung ini. Anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini? Pertama, rasa ingin tahu dalam diri seseorang itu memang sesuatu yang normal. Tetapi agama mengajarkan kita untuk mengarahkan pengetahuan hanya hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kamu tidak perlu tahu semua gosip tentang artis-artis Korea. Kamu tidak perlu tahu serial apa yang terbaru dari drama Korea itu. Kamu tidak perlu tahu tentang kehidupan artis-artis, para selebriti. Kamu tidak perlu tahu semua urusan politik di luar negeri. Yang perlu kamu tahu adalah bagaimana kamu mempersiapkan yang terbaik ketika kamu nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah